saya lihat dari ponakan saya ya, itu tuh bener-bener nggak punya teman. Maksudnya, iya kan dia senang punya teman. Jadi selama pandemi dia ngeluh dia nggak ada teman yang sebaya. Saya bilang kan ya mungkin untuk penghiburan saya bilang kan ada papa mama, ada koko. Iya tapi kan cuma itu doang. Maunya yang lain gitu. Aku temen aku semut gitu ya. Ya Allah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung kapan nontonnya. Dan selamat datang di acara Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan berbincang dengan beberapa narasumber pada pagi hari ini, dan ingin bertanya kepada mereka khususnya mengenai pelayanan yang mereka sedang lakukan, yang sedang fokuskan di dalam gereja Tuhan. Dan kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa berada bersama-sama di sini untuk kita bisa bicara mengenai pelayanan anak, begitu loh, kurang lebih yang ada di dalam gereja, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Oke, saya perkenalkan dulu pertama-tama dua orang narasumber. Yang pertama saya sudah cukup kenal, yang kedua saya belum kenal, oleh karena itu ya kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan mereka, begitu ya. Mungkin yang pertama dulu kita akan bicara dengan apa ini? Kita sebutnya GI atau penginjil atau apa? Helena Wibowo. Sebutin nama aja Pak, nggak apa-apa. Sebutin namanya, oke, nama aja langsung. Oke, dengan Helena. Saya kenal Helena dulu adalah mahasiswi di STT Amanat Agung. Tetapi bisa tolong perkenalkan sekarang kira-kira pelayanan apa yang sedang dilakukan, dan juga mungkin sedikit mengenai latar belakang. Silakan. Ya, terima kasih Pak Ikian. Nama saya Helena, sebenarnya Helena doang sih ya, nggak ada wibowonya. Ini wibowo ditambah-tambahin doang sama suami. Jadi latar belakang pendidikan S1-nya itu teologi, itu di Amanat Agung ya. Dosen, salah satu dosen yang bagus, Pak Kian ya. Aduh, jadi malu. Jadi malu ya. Kemudian juga kemudian studi lanjut di STTRI, ambil MTH Konseling. Sebelumnya itu sempat pelayanan gereja, sempat full time di gereja, di pelayanan anak, jadi pembina di sekolah minggu. Kemudian karena udah punya anak, waktu juga lumayan terbatas, akhirnya saya sempat pelayanan gereja, tapi part-time, tetap di sekolah minggu. Tapi ya part-time kalau dulu kan full-time kan pasti bukan hanya sekolah minggu, tapi ada di komisi lain, bagian-bagian lain. Tapi kalau part-time saya khusus sekolah minggu doang. Terus kemudian setelah itu studi, ya tetap sambil pelayanan juga, studi MTH Konseling di STT Reform. Setelah itu sekarang lagi kalau secara official sih memang part-time ya pelayanan di STTRI, konselor di sana. Kemudian juga di sana itu ada yang namanya tim People Helper Ministry. Jadi tim ini adalah orang-orang yang memberikan pelayanan pelatihan konselor awam kepada gereja-gereja dan juga lembaga-lembaga Kristen. Nah, saya salah satu tim pengajar di situ. Nah, juga memang ada bantu bimbing mahasiswa yang sedang proposal tesisnya. Jadi lebih ke bantu situ. Dan kalau di gereja saya lebih fokusnya pelayanan anak. Banyak maksudnya benar-benar fokusnya pelayanan anak. Memang sih ada pelayanan wanita, tapi untuk saya nggak kayak gitu urus sih. Saya paling isi untuk khotbah kayak gitu doang. Tapi yang benar-benar bantu urus atau apa saya di pelayanan anak. Walaupun mungkin secara struktur nggak ada, tapi fokusnya bantu guru-guru yang ada di situ. Mungkin segitu aja perkenalannya. Suami satu itu ya lumayan ganteng ya, yang ikut kita juga. Tapi baik hati banget. Sama satu anak yang ganteng banget. Sama satu anak yang ganteng banget, nggak tahu mirip siapa. 7 tahun. Udah ya, itu aja Pak. Tapi memang sekolah teologi itu bukan cuma untuk membina atau mengerti atau untuk mempersiapkan diri. Tapi juga siapa tahu ada calon yang tetapi juga siapa tahu ada calon yang cocok, puji Tuhan, bisa teologi calon yang puji Tuhan bisa ketemu calon yang cocok. Sekian tahun yang lalu lah pokoknya. Sekian tahun yang lalu lah pokoknya. Satu angkatan ya Pak ya. Bapak nggak kepikiran ya. Bapak nggak kepikiran ya. Saya nggak kepikiran. Dulu kok nggak
pasangan belajar Dulu Yunani kok aja, nggak Pak. jadiin pasangan belajar Yunani aja, Pak. Jangan-jangan begitu sih. Pura-puranya jangan begitu sih. Pura-puranya belajar Yunani, Iya. tapi sebetulnya ada Ada modus rencana ya, Pak, lain. ya? Ada modus dibalik. Ada modus ya, Pak. Ya? Ada modus dibaliknya. Saya nggak. Iya. Oke, yang kedua narasumbernya yaitu dari saya panggilnya Febe aja ya. Mungkin bisa sedikit jelaskan mungkin dari Febe, Febe. Pak. Ya, Febe. Sorry. Febe, Pak. Maafkan. Orang Aussie beda ya ngomong Febe sama Febe. Boleh ya, Pak, ya? Febe ya jadinya. Iya. Febe mungkin bisa sedikit. Iya, betul, Iwan. Febe mungkin bisa sedikit jelaskan kepada kita semuanya mengenai latar belakang, sekali lagi latar belakang pendidikan, latar belakang pelayanan, dan kira-kira hal apa yang sedang dikerjakan sekarang ini. Ya, silakan. Oke. Ya, saya waktu S1 saya kuliah di Saat Malang, seperti itu ya. Kemudian saya praktek setahun, itu salah satunya di pelayanan anak. Itu ada 3 komisi yang saya pegang. Nah, namun setelah praktek 1 tahun itu, akhirnya saya memutuskan untuk ke sekolah, pelayanan di sekolah selama beberapa tahun. Kurang lebih ya 2,5 tahun lah ya, gitu. Dan saya rindu memperlengkapi diri lagi. Kemudian saya kuliah S2, bertemu dengan Ibu Helena Wibowo, ya, menjadi teman satu angkatan, teman penderitaan, gitu. Ibuin ya, Pem ya. Ya, teman seneng-seneng juga. Nah, terus setelah lulus saya menggumulkan kembali dan akhirnya Tuhan buka jalan untuk pelayanan anak. Ya versi pandemik ya. Jadi setelah sekian lama tidak full di pelayanan anak sekarang lebih full. Karena sebelumnya itu kalau ada pelayanan weekend waktu selama studi itu saya ya pelayanan weekend aja gitu, nggak yang rutin gitu untuk pelayanan anak. Dan sekarang memang lebih full pelayanan di gereja. Ya, jadi wah luar biasa ya. Waktunya itu pas sekali masuk dalam pelayanan anak dan masuk pada pas pandemi. Jadi kita akan nanti akan bincang-bincang mengenai apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi sukacita tentunya ya. Mungkin kita mulai dengan sukacita dulu begitu loh ya. Karena kita kepingin melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam pelayanan anak, karena kita tahu gitu loh, anak-anak seperti yang Tuhan Yesus katakan ini adalah yang terbesar di dalam kerajaan Allah sebetulnya. Dan kita kepingin melihat pengalaman dari para penata layan anak ini. Kira-kira sukacita apa? Khususnya di dalam masa pandemi ini, ketika kalian melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam pelayanan kalian, di dalam pelayanan anak-anak, dan juga di dalam kehidupan anak-anak yang kalian layani. Gitu. Silakan salah satu dulu mungkin. Siapa mau dulu? Helena dulu. Silakan Helena. Iya, sukacita. Iya, awal-awalnya sih mungkin nggak terbiasa ya sebenarnya. Sejujurnya kayak bingung waktu pandemi sekolah minggu tiba-tiba dalam tanda kutip kayak nggak ada langsung di gereja. Kan awal-awal masih bingung mau bagaimana bentuknya dan lain sebagainya. Ya awal-awal masih cari-cari. Terus yang kayak kelas besar juga kan, soalnya kalau sekolah minggu kan range-nya juga cukup jauh ya, dari batita bayi gitu ya sampai umur biasanya sampai tunas remaja. Ada gereja yang sampai tunas remaja, ada yang memang sampai kelas 6 SD gitu ya. Tapi ya kurang lebih kelas 1 SMP begitu. Jadi ada yang udah coba-coba melalui ya Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Ya memang nggak gampang sih ya. Tapi ternyata setelah udah lumayan lama ya, bisa dibilang new normal begini, ternyata kalau dipikir-pikir banyak sukacitanya juga ya yang bisa dirasakan ya. Ini saya ada coba highlight beberapa hal yang menjadi sukacita yang bisa yang saya secara pribadi rasakan begitu ya. Kalau untuk anaknya itu sendiri, saya fokus misalnya untuk anak gitu ya, saya lagi coba bagi untuk anak, orang tua dan guru dari segi itu yang saya coba lihat. Kalau dari segi anak, saya senang banget karena ternyata bisa menjangkau lebih banyak anak. Kalau dilihat dari kehadiran, kalau saya bandingkan kehadiran yang dulu dibandingkan kehadiran yang sebelumnya, ternyata kehadiran yang secara pandemi lebih banyak. Karena gini, kami itu memang sistem absennya itu adalah memang setiap
sekolah minggu itu dikasih tugas dan absennya itu adalah ya orang tua atau anaknya itu mengirimkan tugas, itu berarti sama sekaligus absen begitu ya. Dan ternyata orang yang rumahnya jauh banget, yang kadang datang kadang enggak, malah rajin. Kemudian anak yang sebenarnya udah lama nggak ke gereja, kita kirimin link, bilang sekolah minggu, malah ikut dan malah jadi banyak begitu ya. Dan kalau secara kehadiran saya ngeliat senang banget juga gitu ya, ternyata jadi dalam tanda kutip malah bisa lebih banyak dibanding jumlah kehadiran ya, maksudnya keikutsertaan mereka malah lebih banyak dibanding hari-hari biasa gitu. Menurut saya ya walaupun mungkin ada kendala tapi itu sukacita tersendiri. Kemudian ternyata melalui pandemi ini walaupun bikin video kadang atau melalui Zoom langsung gitu ya, bisa libatin anak juga, dan anak-anak yang kalau bisanya ketemu langsung, ya ampun nggak pernah saya dengerin itu suaranya itu ya, kecil begitu salah satu. Ternyata mereka jadi lebih percaya diri. Saya ngelihat itu ada perubahan. Mereka video, dia bisa ngomong, hai teman-teman dan lain sebagainya. Ternyata itu bisa nolong anak juga ya untuk bisa percaya diri, dan saya seneng sih. Saya lihatnya, wah ternyata walaupun saya nggak ketemu langsung ada perubahan juga yang saya bisa lihat. Karena kan kita tugasnya suruh video, kadang suruh foto dan lain sebagainya. Jadi bisa lumayan lihat perkembangan anak juga. Dan saya coba lihat juga dari sisi orang tua. Saya lihat orang tua saya jadi seneng juga karena apa? Mereka jadi terlibat, tahu anaknya dapat firman Tuhan apa. Biasanya orang tua taunya kan apa? Anak dimasukin aja ke sekolah minggu, bodo amat lah ya dia dapat apa gitu. Tempat nitip anak. Tempat nitip anak. Pokoknya yang penting anaknya masukin aja biar nggak gerecokin kebaktian umum, masukin tuh di situ gitu. Ternyata akhirnya kan orang tua jadi terlibat, khususnya kelas kecil kan. Jadinya mereka harus dampingin anaknya. Saya lihat jadinya ini malah membalikkan kembali ya. Justru konsep firman Tuhan kan pembinaan anak itu kan harusnya dari orang tua kan. Betul. Yang di Ulangan 6 yang benar-benar harus ajarkan terus-menerus. Nah di sini jadi orang tua benar-benar jadi terlibat, dan aktivitas anak yang diminta untuk tugas mereka jadi bisa terlibat dalam penerapan firman Tuhannya. Nah saya merasa itu sukacita tersendiri, karena biasanya orang tua mana tahu itu anaknya dapat firman Tuhan apa begitu. Nah kalau untuk gurunya, kalau saya sorot dari guru, buat saya sendiri, sejujurnya saya senang, saya menemukan bakat baru begitu ya. Bakat baru edit video. Lumayan. Sejujurnya saya itu gak kepikiran. Bisa dimasukin di CV sekarang, salah satunya editor video. Benar. Itu benar-benar saya benar-benar nggak kepikiran sama sekali gitu kan, kalau saya itu bisa mengerjakan hal ini. Dulu itu cuman sempat kayak pakai movie maker doang, cuma potong audio begitu. Itu pun diajarin sama Bapak Novian itu ya. Sekarang malah bisa edit gitu ya. Wah, saya merasa ternyata ada bakat baru juga ya yang akhirnya bisa bikin channel, terus pelayanan anaknya jadi lebih luas begitu. Yang saya suka itu kalau buat pribadi ya, saya merasa saya lebih seneng begitu ya. Bahkan ada yang kayak hubungin gitu, saya boleh nggak izin pakai videonya untuk ditampilin ini? Oh ya silakan. Jadi jujur saya seneng banget gitu ya. Jadi ya walaupun pandemi begini, saya ngelihatnya ada sesuatu yang mungkin awal-awal penyesuaian dan susah, tapi ternyata saya merasakan sukacita sih kalau dilihat dari anak, orang tua, dan buat guru, dan secara pribadi buat saya gitu. Mungkin itu beberapa hal yang saya bisa sharingkan, Pak. Puji Tuhan, ya. Itu boleh tahu kalau misalnya pas lagi rekam dengan anak gitu misalnya, itu masing-masing rekam di rumah sendiri, kemudian kamu edit jadi satu atau bagaimana? Ya, kalau di sekolah minggu, setiap sekolah minggu memang beda-beda ya. Tapi kalau di sekolah minggu kami, kan ada sekolah minggu tertentu yang memang ngumpul kan mereka di gereja. Kalau di sekolah minggu kami itu benar-benar gurunya itu dalam tanda kutip agak didorong untuk benar-benar benar-benar urus sendiri, mandiri. Jadi benar-benar mereka edit sendiri. Jadi yang misalnya tugasnya pimpin pujian nih. Guru siapa pimpin pujian, ya udah dia
rekam sendiri, dia edit sendiri. Ada guru yang nggak punya komputer secara khusus edit, guru bener-bener jadi bener-bener di-push juga. Editnya di HP yang kecil luar biasa ya. Terus habis itu dikirimin ke saya. Jadi kita bener-bener jadi gabungin. Jadi guru rekam sendiri, saya juga rekam sendiri. Tapi biasanya mereka kasih ke saya yang gabungin seperti itu. Jadi seperti itu. Guru-guru bener-bener disuruh mandiri sih, yang secara khusus memang di gereja kami mereka sendiri-sendiri. Makanya gurunya bilang ke saya juga, "Iya Bu, saya kok jadi bisa temukan bakat baru ya. Dulu saya nggak kepikiran loh saya bisa edit video," kata dia. Ya sama saya juga, saya bilang. Ya. Jadi ada di tengah-tengah kesulitan ternyata keluar bakat-bakat yang baru gitu ya. Bakat yang terendam, Pak. Bakat terpendam. Bakat terpendam, puji Tuhan. Nah, coba kita dengar dari narasumber kita berikutnya. Bukannya Febe, tapi Febe. Oke. Silakan Febe. Gimana sukacitanya selama ini? Kalau sukacita yang pertama bisa jangkau anak gereja lain waktu kita ngadain acara, misalnya kayak waktu SEAL. Jadi ada beberapa anak itu dari gereja lain dan kami juga punya plan ke depannya kalau memang kondisi masih seperti ini gitu. Jadi kami mau jangkau lagi gitu, karena saya pikir anak-anak juga bagus juga ya kalau mereka bisa juga berelasi dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi kemarin mereka bisa bikin apalah yang kreativitas seperti itu. Dan yang kedua sama dengan Ibu Helena ya, bahwa guru-guru juga makin diperlengkapi dengan teknologi gitu. Maksudnya kan ada di antara mereka juga bisa editing video gitu, dan bahkan tuh lebih bagus gitu ya. Oh bagus banget, sampai kita kemarin waktu SEAL tuh sampai kita kaget gitu loh. Jadi bisa seperti itu, dia bisa keluar masuk TV gitu kan, jadi ada gambar sudah TV-nya, kok dia bisa sih ngeditnya sampai segitu amat gitu. Jadi udah kayak acara-acara yang menarik banget gitu ya. Keren sih gitu. Ada hal waktu awal-awal saya datang ke sini, rekan saya ini tuh baru belajar, itu jadi baru belajar gitu, edit sambil kita rekaman gitu, dia belajar gitu. Sekarang tuh sudah bagus banget. Jadi saya melihat luar biasa ya, Tuhan kasih kemampuan ya kalau orang tuh mau gitu. Terus yang ketiga, karena kami kan kebanyakan sebelum pandemik itu kan guru-gurunya dari kalangan mahasiswa ya. Mahasiswi gitu. Jadi kemudian setelah pandemik ini kan mereka waktu pandemik ini kan mereka pulang kampung ya, atau mereka ada praktek PPL gitu kan ya. Jadi gurunya itu benar-benar sedikit sekali yang ada di sini. Dan yang benar-benar aktif mengajar tuh nggak ada 10 orang, kayaknya cuma 6 atau berapa gitu waktu awal-awal, sangat sedikit. Jadi kita ya itu lagi. Lu lagi. Tapi waktu saya pikir-pikir ya Tuhan, dulu kan di sini banyak banget, bahkan banyak gurunya dari muridnya gitu kan, banyak banget kan mahasiswa yang terlibat pelayanan, dan mereka kayak diwajibkan terlibat pelayanan juga sih kayaknya dari kampusnya gitu. Jadi ketika saya datang ke sini mereka sedikit banget gitu, tapi akhirnya bisa dilakukan tuh karena anugerah Tuhan gitu. Ya ternyata kita dengan sedikit orang bisa ya, bukan karena kita gitu, tapi karena Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan yang tolong kita gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga sukacitanya ada guru-guru baru gitu, dia kayak nggak salah sih sekarang yang benar-benar mau mengajar ada 4 orang tuh, benar dari sebelumnya nggak ngajar mau ngajar gitu, dan sebelumnya nggak bergabung seperti itu. Jadi ketika kita mau taat ya, kita mau kerjain, Tuhan yang kasih pertumbuhan ya, orang-orang yang datang lagi, yang lama datang lagi, seperti itu sih. Saya melihat ada anugerah Tuhan ya, campur tangan Tuhan, karena sempat ada masa-masa di mana aduh ini dikit banget yang ngajar, gimana ya, itu lagi gimana ini ya gitu, kayak kesulitan gitu awal-awal gitu, tapi ternyata Tuhan tambahkan gitu. Karena sebelumnya kami itu hanya ada kelas kecil aja gitu di channel YouTube. Terus kemudian kita mau gimana ya untuk kelas besar tunas, mereka yang remaja tanggung ya, yang usia 11 ke atas itu remaja awal ya, gimana mewadahi mereka gitu. Sementara kan kita juga ada banyak komisi gitu, akhirnya kita juga bikin 2 gitu, seperti itu sih. Tapi mungkin versinya lebih berbeda, nggak yang pakai
green screen atau gimana. Jadi kayak ya diarahkan ke remaja gitu ya. Maksudnya editing videonya nggak serumit kelas batita balita ya yang harus pakai warna-warna seperti itu. Dan sejauh ini Tuhan tolong, Tuhan juga kirimkan guru-guru gitu. Ya, Tuhan Puji Tuhan. tambahkan itu sih. Puji Tuhan. Jadi secara teknis mungkin saya ingin tanya, berarti apakah editing itu centralized atau diberikan kepada masing-masing guru untuk edit sendiri videonya? Teknisnya bagaimana? Kalau macam-macam sih, karena kan kita juga lihat kemampuan, karena ada guru-guru juga yang device-nya nggak mumpuni ya, mesti HP-nya biasa nggak bisa buat editing juga gitu. Jadi kita ada dulu tuh cuma satu, waktu saya datang tuh cuma satu orang yang editing. Kemudian akhirnya ada nambah satu di kelas kecil, dan berdua ini bisa gantian gitu. Karena kalau satu orang tuh agak lumayan sih ya gitu untuk video-video seperti itu. Nah terus kemudian ketika kelas besar awal-awal saya sama satu guru gitu ya, berdua ya. Sekarang ada nambah lagi satu gitu. Jadi ada orang-orang khusus sih yang editing. Cuma kalau ngerekam mereka bisa sendiri-sendiri seperti itu. Kalau untuk kelas besar kita rekamnya lebih sering di gereja. Nanti kita baru edit gitu. Seperti itu. Kita bagi tugas. Berarti ada sentralisasi juga sebetulnya dari rekaman dan dari editing itu ya? Iya, kita bagi tim. Iya, kita bagi tim. Awalnya kan kita sama-sama tuh rekaman gitu. Terus kemudian setelah ada kelas yang besar, kita bagi tim, pecah tim gitu. Ini yang tim kecil, ini tim kelas besar. Nah, udah bisa jalan sendiri-sendiri seperti itu. Puji Tuhan. Jadi bisa menjangkau mereka yang dari gereja lain, dan mudah-mudahan juga bisa menjangkau mereka yang belum pernah pergi ke gereja, anak-anak yang belum pernah pergi ke gereja ya. Jadi mereka bisa melihat bahwa itu kalau ada acara khusus ya, gitu, kalau betul. ada acara. Betul, dan bisa melihat bahwa ternyata ada sebuah aktivitas yang cukup menarik di gereja begitu ya. Mungkin bagi banyak orang yang nggak pernah pergi ke gereja, mereka melihat wah gereja itu boring begitu. Ngapain pergi ke gereja, sekolah minggu itu cuma dengar cerita aja. Tapi ternyata ada sesuatu yang menarik mungkin yang mereka bisa lakukan di sekolah minggu. Betul ya, kurang lebih seperti itu kali ya. Oke, tentunya kita juga tahu bahwa di dalam masa yang sulit ini ada banyak tantangan begitu loh di dalam pelayanan sekolah minggu, di dalam pelayanan anak-anak. Dan kita kepingin tahu kira-kira tantangan-tantangan apa aja sih sebetulnya sih yang terjadi khususnya di orang-orang atau di anak-anak yang kalian hadapi masing-masing secara langsung begitu loh. Dan kalau misalnya memang ya perlu disebutkan satu kasus yang sangat spesifik atau apa silahkan, tetapi kalau misalnya karena confidentiality boleh juga disamarkan aja namanya atau lokasinya atau bagaimana. Silahkan, siapa yang mau duluan? Sekali lagi ke Helena mungkin, silahkan terlebih dahulu, terus kemudian nanti kita kembali ke Feby. Iya, baik. Untuk tantangan, memang pasti ada ya ketika pandemi seperti itu. Tadi saya udah sempat singgung kalau misalnya untuk penyesuaiannya itu nggak mudah sebenarnya di awal-awal. Jadi masih awal-awal itu 1-2 bulan itu masih berusaha mencari bentuk yang paling cocok, yang paling tepat untuk. Sebenarnya memang bentuk yang untuk gereja lain cocok, belum tentu gereja yang di tempat kami cocok juga begitu ya. Benar-benar perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan juga kondisi keluarga mereka juga. Nah, ada beberapa yang saya coba lihat begitu ya, yang menjadi tantangan yang kalau dilihat dari sisi gurunya ya. Gurunya itu sebenarnya jadinya terbatas. Benar kalau dibilang Febe jadi gurunya yang lebih sedikit terlibat, benar banget. Karena apa? Guru-guru yang dalam tanda kutip ya sudah tua itu gaptek, susah begitu ya. Jadi mereka susah kalau disuruh yang namanya ngerekam begitu ya. Rekam terus habis itu apalagi edit video, rekam aja mereka kadang udah merasa kesulitan, apalagi yang namanya edit video itu udah pasti nggak bisa begitu. Jadi guru itu jadi lebih terbatas sebenarnya dibanding yang dulu itu kan lebih
lebih banyak. Tapi memang akhirnya kami akalin sih. Biasanya kan kelas mungkin jadi Febo juga bilang bagi 2 kelas doang. Memang kami jadinya cuma bagi 2 kelas doang. Kalau dulu kan kelasnya lebih banyak gitu kan. Kelas batita, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja kayak gitu. Jadi lebih banyak. Tapi sejak pandemi ini benar-benar cuma bagi 2 karena memang guru yang terbatas dan memang secara kalau dilihat dari aspek sisi guru juga ketika pandemi begini ngajar ini benar-benar saya mau sampaikan juga ini kerja keras banget. 2 kali bukan 2 kali lipat, berkali-kali lipat persiapannya justru. Kita bukan hanya persiapan bahan, tetapi kita juga harus rekam. Rekam itu beda banget dengan harus ngajar langsung, bukan? Kalau rekam itu, kalau ngajar langsung salah ngomong nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kayak gini. Kalau rekam itu harus dipotong. Masa salah-salah tetap dimasukin kan lucu. Harus dipotong. Kadang kalau nggak biasa itu kagok banget. Saya bener-bener awal-awal kayak bengong gitu. Padahal biasa juga bisa ngajar. Tapi kenapa di depan kamera jadi kagok banget begitu. Itu awal kagok banget bener ya. Jadi kayak saya berasa itu jadinya lebih capek. Dan kerja keras, lebih banyak makan waktu. Biasanya kan kita persiapan, paling kita langsung ngajar, paling lama juga 30 menit. Terus yang kita sekarang, saya mau bilang itu makan waktu itu bisa 2 hari kalau yang heboh ya, kalau editannya ya. Tapi kalau misalnya yang mungkin yang ini ya kurang lebih 1 harian, dan itu full loh 1 harian, benar-benar rekam, terus habis itu edit video. Dan itu saya belum hitung waktu persiapan. Bahkan sebenarnya kalau mau dibilang-bilang jadi benar-benar lumayan lama 2 hari. Kalau biasanya kita sampainya setengah jam selesai gitu. Kalau ini udah harus rekam, harus benar-benar edit video, masukin gambar, masukin video dan lain sebagainya. Itu ternyata kerja keras banget sih buat saya, itu tantangan. Dan untuk guru-guru tertentu yang memang dalam tanda kutip yang nggak biasa dengan teknologi begitu, mereka jadi kesulitan. Dan bahkan apalagi ada yang off sih sebenarnya gara-gara pandemi ini. Dia bilang dia nggak bisa karena kita udah nggak sanggup juga editin video dia kan. Kita nggak ada orang khusus begitu loh. Kita udah tiap minggu editin video kita, masa editin video dia lagi, nggak sanggup begitu kan. Jadi ada yang off begitu. Nah kalau misalnya untuk anaknya itu, kalau dilihat dari sisi anak begitu, ya walaupun kita bersyukur ya kita bisa bikin video YouTube, walaupun ada yang kelas gede kadang-kadang mereka pakai via Zoom juga gitu sebulan sekali. Jadi memang interaksi anak minim sih. Maksudnya anak dengan anak. Kalau guru mungkin masih mending, kita kadang masih hubungin kadang kita hubungin orang tuanya, itu memang jadi menolong begitu ya. Kan nggak harus besuk langsung. Tapi interaksi anak dengan anaknya itu sendiri loh, itu yang sedikit. Kalau dulu kan sekolah minggu lari-lari ke sana kemari, main-main, pokoknya masih interaksinya itu banyak gitu. Sekarang bisa dibilang nggak ada. Kalaupun via Zoom itu nggak ada interaksi. Mau interaksi bagaimana? Mereka, saya masih ingat ya, itu saya pernah cerita itu di kelasnya di sekolah minggunya Febo ya. Itu kan dia pas ada acara khusus. Kalau misalnya baca ayat pun ya nggak bisa baca bareng gitu ya, dia padahal mau baca bareng gitu, dia mau buka itu audio terus gitu, ternyata nggak bisa, harus di mute gitu. Bener-bener nggak bisa, maksudnya jadi kesempatan interaksinya jadi kurang sih, palingnya nyapanya terbatas, jadi paling nyapanya pagi itu doang, nggak bisa terlalu banyak main begitu. Nah saya ngelihatnya sih seperti itu. Nah kalau misalnya untuk orang tua begitu ya, saya ngelihatnya tantangannya itu banyak orang tua kadang-kadang nggak terlalu, soalnya gini, kalau kelas kecil itu sangat bergantungan sama orang tua. Kalau kelas gede oke lah, mereka bisa akses sendiri itu linknya, YouTube-nya. Tapi kalau kelas kecil itu sangat bergantung sama orang tua. Kalau orang tuanya benar-benar bisa bimbing bagus ya akhirnya bagus. Tapi kalau orang tua yang dalam tanda kutip ya mungkin ya nggak tahu ya, ada kesibukan lain atau sibuk sendiri atau apa, jadinya kadang ya sangat bergantung lah, anak akhirnya sangat bergantung sama orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus ya jadi bagus ya, kalau orang tuanya nggak bimbing untuk ibadah ya anaknya jadi nggak ibadah begitu. Jadi saya ngelihat itu salah satu tantangan yang memang terjadi juga sih, khususnya di sekolah minggu di tempat kita, yang akhirnya kita lihatnya sebenarnya harusnya anak ini bagus, bisa rajin, tapi kadang orang tuanya
Ya pada tinggal dikasihin video, tapi tetap nggak dikasih gitu kan. Saya ngelihat itu salah satu tantangannya juga sih, seperti itu. Ya, ya, baik. Ya, jadinya tentunya banyak sekali tantangan dan kita mencoba melihat masing-masing ini dan kita mencoba mencari solusinya dari tantangan-tantangan tersebut ya. Tentunya nanti solusinya kita akan lihat hal-hal apa aja yang bisa kita kerjakan dari kapasitas kita masing-masing. Oke, thank you. Bagaimana dari VB? Kalau misalnya ada tantangan tertentu kah yang kamu hadapi selama pelayanan di dalam pandemi ini? Oke, ya seperti saya sudah jelaskan di awal, saya masuk pelayanan itu kan langsung versi pandemik ya. Jadi kan ini kondisi yang baru yang belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Jadi waktu saya datang, itu tuh kan anak-anak udah nggak ada ya, gereja sepi ya. Itu shock sih ya, karena anak-anak nggak ada gitu. Kemudian waktu itu sempat ada, kan waktu sebelum pandemik itu ada orang-orang tua yang waktu dimintain data tuh kayak entah karena lupa, entah karena apa gitu. Jadi sempat ada data kurang lengkap. Nah, itu jadi sempat menjadi kesulitan juga. Jadi kita harus lengkapin data-data itu. Seperti itu. Ya, untungnya banyak kita ada hamba Tuhan yang lain yang juga kasih bantu info gitu ya. Jadi itu juga dikerjakan. Nah, kemudian awal-awal mau ngadain Natal atau Paskah itu juga sempat ada kendala dalam hal koordinasi gitu kan. Itu kan hal yang pertama dan kita kan benar-benar baru ya pakai Zoom seperti itu ya gitu. Awal-awal masih ada kurang sana sini, tapi belakangan sudah mulai oke gitu. Udah mulai teratur, sudah tahu selah-selahnya gimana nih supaya anak tuh bisa gitu. Terus kita bagi grup apa sebagainya gitu lah. Jadi kayak lebih teratur, lebih terarah seperti itu setelah beberapa kali. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke pelayanan di sini sebenarnya saya itu sangat tertarik play terapi ya, maksud saya tuh konseling ke anak gitu ya dengan media bermain. Jadi ketika saya datang anak-anak kosong yang nggak ada ya, itu kayak zong, jadi kayak gitu, jadi shock dan kayak waduh, kayak saya nggak bisa menggunakan apa yang saya punya gitu loh. Ya udah belajar lama gitu kan. Ternyata nggak bisa gitu ya lagi masa pandemi. Karena susah kalau misalnya online tuh kan kita harus ada interaksi dengan permainan itu. Jadi kayak itu yang harapan saya yang tidak tercapai gitu ya. Nah, kemudian jadi menurut saya kayak pasti nggak akan lebih dekat dengan anak dibandingkan kita ketemu langsung, gitu. Kita pasti lebih tahu masalah anak gitu. Kalau kita dekat sama anak, dia nggak perlu kita minta untuk cerita, dia pasti cerita gitu. Dia akan cerita sendiri gitu. Nah, kalau sekarang kan susah, kalau apalagi anak-anak yang nggak punya handphone, orang tuanya yang punya handphone, karena pasti ada anak tertentu yang mungkin ya di rumah mengalami masalah apa, terus kalau kita deket sama dia kan dia bisa cerita gitu. Kita bisa jadi temannya. Bagaimana itu penanganannya? Kalau misalnya ada keluarga atau anak yang nggak punya handphone? Ya kita kan ada kontak personnya orang tua ya. Ya mau nggak mau kita harus ke orang tuanya. Ke orang tuanya. Tapi ada sih anak-anak yang ada nomor handphonenya seperti itu. Cuman kan kalau misalnya sebelum pandemik guru-guru itu deket sama anak-anak, nah itu lebih bisa pasti gitu. Jadi memang relasi guru anak, kedekatan dengan anak itu memang penting ya. Saya pikir kalau kita pelayanan anak tuh jangan kayak cuman ngajar, tapi ya kalau bisa ada kedekatan personal gitu. Seperti itu yang penting juga. Nah, kemudian ini kekhawatiran sih sebenarnya belum menjadi tantangan, tapi kalau misalnya orang tua cukup care ya untuk masa pandemik ini ya. Kalau orang tua itu care dengan kerohanian anak, pasti anak akan terbantu sih di masa pandemik ini ya, sekalipun susah. Pasti orang tua akan nyari pengajaran atau nyari kalau ada event-event di luar gereja sendiri pasti dia bisa cari gitu. Tapi kalau orang tua yang udah nggak peduli dengan kerohanian anak, nah itu tuh yang akan jadi. Nah kita kan hal ini kan kadang kita nggak tahu dong ya. Kalau kita nggak ada interaksi sama anak kan kita nggak tahu. Gitu. Nah jadi ada juga yang begini, misalnya orang tuanya sibuk, jadi info misalnya kita ada temu kangen gitu ya. Kalau pernah waktu itu infonya nggak sampai ke anak,
gitu. Jadi anaknya nggak tahu gitu. Hmm. Akhirnya saya untungnya orang tuanya ya baik ya, dia ngasih kontak saya kontak anaknya ke saya. Jadi kalau ada acara temukangan ya udah saya langsung chat pribadi, datang ya gitu. Ada sih anak-anak yang kayak sekalipun saya belum pernah ketemu dia secara langsung gitu, jadi kayak ngasih tahu hasil rapotnya, ngasih tahu apa gitu. Ya itu yang ini ya. Jadi mungkin ya tantangannya itu sih, tantangannya kalau misalnya orang tua nggak care, ya itu tentang kerohanian anak itu pasti akan jadi big problem ya buat anak yang kasihan. Gitu. Peranan orang tua tetap harus penting sekali di sini ya, untuk bisa membuat anak-anak bisa tetap masuk dan juga bisa tetap engage begitu loh, khususnya di dalam. Ya setidaknya kalau orang tua sibuk, mungkin kan pandemik ini bisa jadi kondisi ekonomi lagi nggak oke, jadi orang tua mungkin harus banting setir, harus mikirin gimana supaya kebutuhan tercukupi, mungkin nggak kepikiran tentang kebutuhan anak. Ya udah kalau nggak kepikiran, setidaknya please guru tolong nih jangkau. Nah itu kan masih mending ya, tapi kalau kayak misalnya nggak melakukan sesuatu gitu kan jadi bingung juga gitu. Nah ya mungkin peran guru adalah mungkin coba follow up ke orang tuanya sih mungkin itu. Ya, cuma kan kita nggak tahu ya respon orang tua ya, mungkin kan ada yang responnya oke, mungkin ada yang ini kok ganggu ya, bisa aja kan kita nggak tahu. Iya, gitu. Karena mungkin ada hal-hal yang jauh lebih penting. Ini analisa saya ya, bukan menjadi tantangannya, kekhawatiran. Iya, jadi dari pihak orang tua juga berpikir wah ada hal yang jauh lebih penting yang harus dikerjakan pada saat ini. Jadi misalnya apakah tapi kalau cari misalnya nafkah, atau kalau kondisi orang tua seperti itu, karena kan orang tua juga harus bertanggung jawab ya untuk anak-anaknya. Kalau misalnya kondisi seperti itu, sebaiknya sih hubungin gereja ya. Setidaknya anaknya bisa tertangani, dibantu sama guru-guru gitu, dibantu sama orang-orang yang di gereja. Gitu. Kalau mereka misalnya nggak bisa handle tentang hal itu. Iya. Salah satu, saya kepingin sharing juga, salah satu tantangan di sini khususnya di dalam pelayanan kepada anak-anak itu adalah dan juga sebetulnya bukan hanya anak-anak aja sih, tetapi kepada semua jenis ya, semua segmen begitu loh, kalau katakan di dalam gereja, itu adalah bagaimana melihat ke depannya, gitu loh, dari ini semua. Memang kebanyakan dari kita karena ini adalah overwhelming buat kita seringkali melihatnya itu adalah pada saat ini, jadi hanya melihat ke bawah saja, kita nggak pernah melihat ke depan. Apa yang akan terjadi dan bagaimana mekanisme keluarnya dari ini. Ini kan nggak akan selamanya. Kita harapkan ini nggak akan selamanya tentunya. Ini hanyalah sesuatu yang sementara sifatnya. Nah, tentunya suatu waktu nanti di masa yang akan datang kita akan keluar gitu loh dari hal ini. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mempersiapkan ini untuk keluar gitu ya. Jadi di sini di Australia di sini banyak diskusi mengenai hal tersebut khususnya di dalam pelayanan segala bidang. Bagaimana keluar gitu loh, exit plan-nya bagaimana dari ini semuanya. Jadi sekali lagi, bagaimana pada akhirnya untuk bisa membuat anak-anak itu tetap, jadi khususnya yang paling sulit menurut saya adalah di dalam masa antara ya. Ketika masih lockdown atau masih secara terbatas, tetapi juga sudah mulai dilonggarkan, begitu loh. Di dalam masa antara itu yang sulit menurut saya. Jadi mungkin ada orang-orang yang masih terbatas, nggak bisa datang ke gereja, tetapi juga ada orang-orang yang sudah longgar, gitu. Jadi di situ peranan daripada kita semua sebagai penata layan, baik itu di dalam pelayanan anak, di dalam pelayanan dewasa, itu semuanya sangat berpengaruh sekali pada akhirnya untuk membuat kita keluarnya, proses exitingnya, itu pada akhirnya menjadi mulus. Mungkin saya pikir itu juga salah satu tantangan sih menurut saya, karena sulit sekali seringkali untuk kita membayangkan gitu, kira-kira bagaimana caranya kita keluar dari situ semuanya, dan bagaimana membuat keluarnya ini, proses keluarnya ini menjadi mulus gitu. Iya, setuju sih. Iya. Puji Tuhan, tapi kita bisa melihat bagaimana sukacita, bagaimana tantangan, begitu ya. Nah tentunya karena audiens daripada Ngopas ini adalah kepada para hamba-hamba Tuhan secara umum, ada yang gembala, ada yang secara umum menjadi seorang hamba Tuhan. Nah kira-kira apa harapan daripada para penata layan anak kepada hamba Tuhan, kepada gembala, kepada kolega
yang mungkin membidangi bidang lain begitu ya, atau spesialisasi di dalam bidang lain, apa harapan kalian sebetulnya kepada mereka? Silakan, mungkin Helena terlebih dahulu dan kemudian nanti kembali kepada Feby. Oh iya, untuk harapan mungkin saya terkhusus kepada mungkin gereja secara umum kali ya. Silakan. Apa namanya secara umum dan juga memang lebih ya terkhusus kepada bisa gembala juga. Gembala ada Novian. Dengarin Novian. Dengarin ya. Iya. Jadi saya kepikir memang apa namanya, ya memang sih saya tadi yang sempat Pak Kian itu sampaikan itu adalah masa antara untuk apa namanya dari yang pandemi ini sampai yang nantinya itu akan benar-benar pandemi ini berakhir itu seperti apa. Saya yakin itu pasti udah nggak seperti yang dulu lagi. Itu udah pasti beda. Nah, kita belum ada gambaran secara real itu seperti apa begitu ya, dan ini masih sulit untuk dibayangkan, tetapi pasti beda, nggak bisa benar-benar pure masih seperti yang dulu. Saya sampai ada dengar juga dari apa namanya keluarga anak begitu ya, yang dia sampaikan kepada saya juga, dia bilang anaknya udah remaja gitu ya, karena keseringan online, dia udah nggak pernah keluar, sekolah juga nggak pernah keluar, kemudian sekolah minggu nggak pernah keluar, kan nggak pernah keluar, benar-benar cuma di rumah, dan di rumah itu ya memang mereka dua kakak beradik dan dua-duanya remaja, beda 1 tahun doang, dan dia bilang sama saya, Bu, ini ya anak ini jadi sekarang ya pemalu banget, kayaknya dia nggak mau ketemu orang lagi, dia kayaknya lebih nyaman sendiri sekarang, anaknya udah introvert, ditambah dengan pandemi begini karena keseringan di rumah, tambah introvert, tambah pemalu seperti itu. Jadi benar-benar harus memikirkan ini bagaimana masa transisi supaya itu anak-anak itu bisa menyesuaikan diri lagi kalau benar-benar pandemi ini ya berakhir. Jadi harus seperti apa? Saya pikir ini penting banget untuk benar-benar dipikirkan. Dan saya rasa salah satu yang sekarang yang bisa dilakukan begitu ya, khususnya untuk para gembala, ya sebenarnya pembinaan kepada orang tua, benar-benar memperlengkapi orang tua. Karena sekarang kan orang tua dan keluarga ya. Sekarang kan anak benar-benar cuman interaksinya sama keluarga yang benar-benar banyak banget. Sekolah diajarin sama orang tuanya, apalagi yang anak kecil begitu ya. Semuanya interaksi itu bersama dengan keluarga, dan juga semua hal itu banyak sekali dikerjakan orang tua. Bahkan orang tua kan WFH juga, sebelumnya itu kan jarang-jarang ketemu. Terus habis itu sekolah lebih banyak di sekolah, kemudian hari Minggu dibawa ke sekolah Minggu. Jadi beda ya cara hidup yang dulu. Nah, kalau sekarang karena banyak sekali dengan orang tua, saya rasa orang tua itu benar-benar perlu sangat diperlengkapi banget gitu ya, khususnya di dalam hal parenting dan juga pembinaan rohani anak. Jadi di dalam parenting itu menolong supaya ya anak itu bisa beradaptasi, ya memang ada bimbingan-bimbingan juga supaya mereka dikasih pengertian, jadi nggak dibiarin doang gitu ya, supaya anak-anak itu ditolong, khususnya yang udah remaja sih, itu menurut saya itu agak kasihan sebenarnya, mereka kan butuh peers kan sebenarnya, tetapi tiba-tiba harus nggak ketemu, itu kan karena udah ketemu, dan mereka kan sebenarnya punya kecenderungan kalau udah, apalagi yang sekarang malah main game, malah dunia maya, keseringan dunia maya begitu. Sebelum pandemi aja dunia maya mereka udah kayaknya udah terikat banget, bala pandemi tambah terikat banget dengan dunia mayanya dia begitu ya. Jadi saya rasa orang tua benar-benar harus terlibat aktif untuk engage sama anaknya, supaya anak ini enggak terbawa di dalam dunia maya terlalu jauh seperti itu. Jadi itu perlu ditolong juga sih. Jadi menurut saya itu perlengkapan, memperlengkapi orang tua dalam parenting dan pembinaan rohani itu penting. Jadi yang tadi juga sempat disampaikan oleh Febe begitu, menurut saya itu memang benar ya. Tergantung banget sama orang tua, yang dimana kalau misalnya anak nggak punya HP kan kita nggak bisa hubungin. Ternyata ada pesan-pesan yang nggak nyampe kepada anak. Nah, kadang-kadang kesadaran pentingnya kerohanian anak itu kadang-kadang itu terlupakan karena banyak mungkin ya masalah juga ya yang mereka hadapin. Nah, itu sebenarnya kadang ya memang pelayanan-pelayanan kepada orang tua itu penting banget juga sih menurut saya, karena orang tuanya oke gitu ya, bisa menghadapi masalah yang di dalam pandemi ini, dia akan juga berefek baik buat anaknya, dan itu akan tertolong sih. Nah, saya rasa ini
ini akan menolong. Itu khusus untuk orang tua dan ya apa namanya, dan saya merasa ini salah satu yang penting sih. Mungkin dari Faber dulu. Silakan Faber. Ini satu yang saya mau tekankan aja sih. Ya, thank you. Silakan Faber, ada harapan atau ada saran kepada para gembala? Iya. Saya setuju sih seperti yang diungkapkan oleh Ibu Helena, dan di sini saya mungkin menambahkan ya. Jadi masa pandemik ini kan anak-anak kehilangan kontak sosial ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Helena. Bagaimana nanti gereja memikirkan, entah itu dalam bentuk retret atau apa gitu, penyegaran rohani, apa intinya kegiatan itu tuh benar-benar meningkatkan ini relasi sosial. Karena kan selama ini kayak saya lihat dari ponakan saya ya, itu tuh benar-benar nggak punya teman, maksudnya iya kan dia senang punya teman, jadi selama pandemi dia ngeluh dia nggak ada teman yang sebaya. Saya bilang kan ya mungkin untuk penghiburan saya bilang kan ada papa mama, ada koko. Iya tapi kan cuma itu doang, maunya yang lain gitu. Aku teman aku semut gitu ya. Ya Allah. Itu tuh ungkapan hati karena dia kehilangan relasi sosial dan itu kan nggak bisa digantikan ya. Itu kayak kalau dalam psikologi kan itu hilang ya, Ibu Helena ya. Itu ada tahap yang hilang gitu kan, peer group itu ya sama teman sebaya itu penting banget tuh membangun harga diri mereka, membangun self esteem mereka seperti itu. Itu jadi gereja perlu memikirkan entah acara mungkin retret atau apa. Gimana supaya mereka punya pengalaman bersama tuh asik loh. Bersama itu menyenangkan. Nah, itu ya tentang sosial. Kemudian tetap care ya di masa pandemik ini supaya jemaat nanti juga ketika ada acara gereja apapun, entah itu pelayanan anak, entah apalah, mereka tetap ada kerinduan untuk bertemu gitu. Coba kita tetap care selama pandemik ini supaya mereka juga tetap ada relasi sama kita gitu. Kita jangan kayak nunggu, tapi kita yang jemput bola kayak gitu. Gitu. Kemudian ini kan kita berperang sama teknologi ya untuk pelayanan anak gitu, dan di YouTube dimanapun, apalagi anak zaman sekarang itu sangat ngerti banget melek teknologi. Jadi mau nggak mau pelayanan ke depan gereja juga harus meningkatkan dalam teknologi, dalam penjangkauan anak juga gitu. Ini yang nggak boleh lepas. Dan mungkin kalau peralihan ya, kalau berkaitan sama peralihan ya mungkin bisa jadi ke depannya itu ada yang online, ada yang offline gitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba ke offline gitu. Itu kan karena ini kayak udah kebiasaan. Ini tuh kebiasaan loh. Jadi kalau udah terbangun dengan sendirinya oleh karena keadaan kan. Jadi udah setahun lebih tuh udah jadi kayak pola hidup gitu kan. Jadi mungkin transisi itu ya tadi yang sudah dibahas gitu. Jadi kemungkinan sih bisa dua-duanya itu bisa dipakai dan nggak masalah ya. Yang penting kan ada engage gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang jadi pikirkan. Dan yang paling penting adalah doa ya juga yang perlu kita terus gitu ya. Gembala juga harus mendukung setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di sekolah minggu atau pelayanan yang lain ya, kita doa karena pada masa pandemik ini saya pikir kuasa si jahat ya melalui siapapun ya, dia bisa pakai siapapun juga bisa jangkau orang-orang untuk disesatkan. Jadi bagaimana pentingnya doa di masa-masa ini gitu kan. Kita kan hanya tahu sebatas yang kita seberapa jauh kita bisa engage sama jemaat kan, tapi di luar itu kan kita nggak tahu mereka bisa dapat pengajaran dari mana saja dalam bentuk apa aja gitu. Ya jadi betapa pentingnya untuk doa dan tetap tetap menjangkau mereka, tetap care sama mereka, gitu, ada komunikasi sama mereka. Seperti itu sih mungkin dari saya. Oke, puji Tuhan. Ya, nanti kita tentunya kita harapkan kalau misalnya para gembala mendengarkan hal ini bisa juga menyimak dan mencatat beberapa hal yang penting menurut saya. Jadi tadi beberapa hal yang sangat penting yang saya catat juga bahwa yang pertama itu adalah tetap diperlukan sebuah interaksi sosial begitu, apapun bentuknya, dan kita nanti tentunya akan melihat begitu ya bagaimana exit plan keluar dari ini semuanya. Menurut saya ini penting, seperti yang tadi diungkapkan begitu ya. Pada akhirnya, mungkin ini juga kita tahu bahwa hal ini akan berubah total. Tetapi bagaimana akhirnya yang kita sebut sebagai hybrid plan begitu, yaitu di mana yang offline dan yang online
tetap akan bertemu bersama-sama. Nah, tetapi juga salah satu kesulitannya menurut saya itu adalah bagaimana hal mengenai engagement gitu ya, engagement antara yang offline dengan yang online gitu loh. Dan terutama buat yang online, bagaimana mereka tetap merasa bahwa mereka menjadi bagian daripada yang offline. Jadinya memang ini sebuah PR yang luar biasa berat buat kita semua, tetapi mudah-mudahan para hamba Tuhan bisa mencatat, dan juga peranan daripada orang tua tadi kita juga catat. Bagaimana itu adalah hal yang penting. Jadi bagaimana pelayanan anak ini akan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan menjadi sebuah pelayanan remaja, dan juga bagaimana ini akan menjadi sebuah pelayanan gereja pada akhir pelayanan dewasa gereja yang akan menentukan mengenai masa depan gereja. Well, terima kasih banyak. Kita udah berbincang banyak sekali. Kita sudah banyak menggali mengenai sukacita, mengenai pergumulan, dan juga kita melihat saran-saran kepada para hamba Tuhan, dan tentunya kita akan akhiri dengan hal yang sangat penting, yaitu kita akan berdoa mengenai pelayanan anak ini, ya, karena ini adalah pelayanan yang sangat krusial, pelayanan yang sangat penting. Tetapi sebelum kita berdoa, saya kepingin membuka sebetulnya ruangan untuk ada yang ingin bertanya, ataukah terutama yang ada di Zoom ini. Kita kepingin interaksi juga. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar atau ada satu hal yang ingin diungkapkan, silakan. Kalau misalnya yang tune in dengan Zoom, silakan bisa bertanya langsung kepada narasumber. Silakan, jangan malu-malu. Ada pertanyaan? Malu-malu ternyata ya. Kelihatannya malu-malu nih, terutama suaminya nih malu-malu ini kelihatannya. Ya, semua Helena dengan Cuman Tahu Febe. Silakan Ko Kim. Ya, saya mau nanya. Anak saya 3 tahun, tepatnya 2 tahun lebih sih. Waktu 2 tahun lebih dia 1 tahun lebih tuh dia sering ikut sekolah minggu. Sampai tiba-tiba pandemik. Nah, dia harus ikut online. Ya, kita dampingin. Nah, namun di dalam ikut online itu kadang ada guru yang menjadi favorit dia. Nah, guru yang menjadi favorit dia itu yang selama ini yang kita tahu itu adalah guru yang bisa main gitar. Karena anak saya nggak tahu dari waktu 1 tahun lebih itu dia kepingin main gitar terus. Kalau dia ambil apa itu dibayangkan gitar. Jadi kita berikan gitar mainan, dia menikmati dan dia main. Tapi kalau kadang dia udah bosan dia injak-injak. Nah, terus berjalannya waktu kan makin ini kita arahkan. Nah, seringkali kalau guru lause lain yang ngajar, dia seringkali nggak mau. Bahkan kadang nggak mau nyanyi dan maunya misalnya Semu Helena lah yang ini. Maunya dia Semu yang tampil aja gitu. Pada waktu itu bukannya waktunya Semu. Nah, bagaimana untuk menghadapinya? Kami sih mencoba mengarahkan dia sama gitu. Nah, apakah ada tip atau solusi buat kami? Silakan ditanggapi langsung. Kalau saya memang setiap anak pasti ada favoritnya sendiri ya untuk guru-gurunya yang dia suka. Bahkan ada yang anak sekolah minggu yang tempat saya itu ada yang favoritnya boneka. Jadi nggak ada boneka itu muncul, dia cari itu Dodo mana begitu ya. Sampai dia mau telepon Dodo video call. Jadi habis sekolah minggu dia mau telepon Dodo. Jadi ini saran praktis satu dari saya begitu yang saya kepikiran adalah sebenarnya mungkin Ko Kim bisa hubungin guru favoritnya dia, dan sebenarnya guru favoritnya dia itu bisa memberikan arahan. Kamu hari ini sekolah minggu yang bagus ya, walaupun nggak ada lause, kamu yang bagus. Memang sih lause nggak lihat, lause nggak ada, tapi kan Tuhan Yesus lihat. Jadi menurut saya kontak dengan lausenya penting ya, sebelum sekolah minggu boleh, dan sesudah sekolah minggu juga bagus ya. Jadi kamu udah sekolah minggu ya, walaupun ada lause, kamu udah sekolah minggu bagus banget ya, lause seneng banget loh. Nah, jadi kayak tetap ada kontak pertama, yang kedua jadinya dia tetap semangat sekolah minggu. Apalagi anak yang masih umur 3 tahun kan dia pasti seneng banget ya diteleponin oleh guru favorit dia. Mungkin itu salah satu saran dari saya aja sih kok. Thank you. Kalau misalnya kontak itu ada rutin gurunya.
sebelum mulai dia akan kayak video call atau gimana dulu. Hai Asen, hari ini Lause nggak main gitar loh, Lause nggak ini loh, ada Lause misalnya Lause Febe yang main. Nah tapi Lause ada di semua. Nah Asen kan nggak bisa lihat Lause full. Asen tetap ikut ya. Dia senang bilang iya. Tapi pada saat udah mulai, nah udah tuh mulai ngambek tuh. Ah, saya nggak mau Lause Febe, nggak mau. Tadi Lause Helena gitu. Nah itu yang buat kadang-kadang kami saya dengan Tenny itu bingung gitu. Tapi menurut saya sih sebenarnya nggak apa-apa sih, berarti kan udah ada usaha ya untuk dilakukan. Jadi kalaupun misalnya dia lagi nggak bagus, maksudnya kayak bilang nggak mau dan lain sebagainya, setelah itu tetap bisa diteleponin lagi. Tadi gimana? Seperti itu. Jadi lausenya tetap bisa tanyain, evaluasi. Oh, tadi tetap ini ya kurang suka ya, nggak ada lause ya. Nanti minggu depan yang bagus ya. Jadi tetap diingatkan. Menurut saya anak-anak kan nggak bisa langsung tiba-tiba berubah juga sih ya. Kadang kan mereka masih perlu penyesuaian, perlu waktu juga sih seperti itu. Mungkin dari Feba ada tambahan? Saya setuju dengan Ibu Helena, apalagi anak usia di bawah 5 tahun itu kita harus telling, ngasih tahu itu sih. Itu yang paling penting sih. Jadi diulang-ulang yang dilakukan. Ya pokoknya harus ngasih tahu gitu. Itu yang paling dasar, itu di bawah 5 tahun harus kayak gitu sih. Jadi dicoba aja terus, jangan sampai nyerah sama anak ya. Memang anak saya tuh, bukan kita ngeluh, bersyukur dia kalau dalam tanda kutip tuh katakan terlalu IQ-nya tuh udah anak 5-6 tahun, dia udah kadang udah itu, kalau enggak kadang papi yang duduk ya, udah diaturin ya kok ya. Iya, dia duduk. Nah Asen mau nyanyi lagu yang Asen suka, ya udah kasih tahu Lause Febe, dia kasih tahu mau nyanyi dari terbit matahari. Nah udah nanti di ujung-ujung diselipin gitu lagunya. Dia udah senang itu, duduk diam. Setelah lagu itu selesai, udah dia kembali lagi. Thank you untuk masukannya buat kami berdua. Kebetulan istri saya juga lagi ikut. Dia ada di rumah karena kita Citeni ya. Itu bisa dulu gitu semenjak sembuh gitu. Ya. Itu anaknya pinter karena bapaknya pinter juga kelihatannya. Aduh, karena istrinya, mamanya pinter. Keturunan bapaknya atau mamanya kok? Kayaknya mamanya kali ya kok ya. Dua-duanya lah, jangan gitulah. Bapaknya mah Muxenovian tahu, bandel. Oke. Saya nggak tahu bapaknya. Ada pertanyaan lain atau ada komentar lain khususnya untuk dua narasumber ini, silakan. Oke sih, saya setuju sih dengan apa yang Semu dengan Lause Febe katakan. Memang awalnya itu kalau saya tuh mungkin Semu cuma tahu Iin sama Muxenovian tuh tahu. Saya tuh kalau misalnya ngedit apa dulu tuh, aduh pasti ngerepotin dah. Apalagi kalau cuma tahu Novian, saya tahu dia bisa itu. Saya Uber terus walaupun dia saya nggak mau ngerti. Yang penting saya harus deadline. Tapi melalui pandemi ini saya juga banyak belajar. Begitu. Handphone yang kecil itu mau nggak mau saya harus ya paksa ngedit kadang. Misalnya nyanyi apa gitu, mau hibur dia anak atau apa, udah walaupun patah-patah nanti udah itu saya kasih ke istri coba ngedit lagi. Memang banyak membantu sih. Ya saya sih melalui masa pandemi ini ya saya bersyukur ya, memang kita selalu bersyukur sih. Bersyukur untuk semua hal ini. Nah, memang lagi pikirkan nanti ke depannya kayak mana nih si kecil ini nih. Memang kalau adaptasi sosial dia sangat super, boleh katakan seperti saya lah. Ketemu aja walaupun itu bisa ngomong, saya Arsen, bagaimana kamu bisa gitu? Saya juga nggak pernah ajarin, tapi saya tahu anugerah Tuhan. Nah, saya juga berpikir ke depan ya, dia bisa terus lebih baik dan supaya dia tidak terikat dengan ini gadget, karena kadang kan kayak istilah kecil gini itu bisa membuat dia terikat dengan gadget tuh. Itu yang saya takutkan. Jadi memang bagus sekali untuk Febe dan Semu Helena yang memaparkan.
untuk Baik. materi hari ini. Thank you. Oke, thank you. Ya, makasih. Ya. Ada yang lain lagi mungkin yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan, silakan di-unmute dan bisa ditanyakan langsung. Kalau misalnya nggak ada, kita akan tutup dalam doa, karena kita harus berdoa dan kita harus berdoa buat para penata layan anak-anak di gereja kita. Ada lagi mungkin yang ingin... Satu sharing aja sih Pak, bukan pertanyaan kepada dua narasumber ini. Ya tadi disinggung juga kan tentang harapan kepada gembala begitu ya, atau rohaniwan lain di gereja. Satu hal yang saya ingat dari masa kuliah di Amanat Agung, tapi saya lupa sih mata kuliahnya apa sih, jujur aja. Cuman ada satu apa namanya dorongan gitu ya dari mata kuliah itu, bagaimana peran gembala di satu gereja terlibat di dalam bahkan komisi anak begitu, yang waktu itu kalau saya dengar kalimat itu rasanya iya ya, gembala saya dulu nggak pernah nongol tuh di sekolah minggu gitu loh, nggak terlibat gitu, nggak ada keterlibatan ya, nggak ada hubungan yang gimana begitu ya, mungkin yang berhubungan dengan pengurus atau dengan pembinanya, tetapi dengan anak-anaknya kurang ada apa namanya relasi begitu. Buat saya sih satu hal yang penting juga ya, si gembala punya hubungan dengan sengaja begitu melibatkan diri di dalam sekolah minggu, bukan cuma dengan guru-guru atau pengurus, tetapi bahkan juga dengan anak-anak langsung sih. Itu pasti sedikit banyak kan akan punya dampak yang baik juga ya untuk relasi, untuk ke depan anak-anak juga tahu bahwa ini rohaniwannya dia loh begitu. Bukan cuma punya papa mamanya, tapi punya dia juga begitu. Betul. Yang dia bisa share, yang dia bisa mungkin minta didoakan nanti. Mulai dari situ sih saya pikir. Ya, betul. Beberapa gereja dengan latar belakang baptis di sini biasa sering melakukan yang namanya children sermon. Jadinya semua anak-anak basically dengan orang tua semuanya ikut di dalam ibadah, dan kemudian di tengah jalan atau sepertiga setelah ibadah jalan gitu, kemudian pendetanya itu memberikan sebuah sermon singkat kepada anak-anak sebelum mereka dipecah ke sekolah minggu gitu ya. Jadi anak-anak tahu kalau misalnya itu adalah gembala gerejanya yang berbicara, dan kemudian juga diberikan sebuah pengajaran yang sangat sederhana kepada anak-anak dan kepada orang tua, dan kemudian mereka masuk ke sekolah minggu setelah itu. Itu adalah salah satu cara untuk bisa melihat bahwa oh ya, memang ini kehadiran gembala ini jelas di dalam semua jemaat, baik itu anak-anak, orang tua, dan lain sebagainya gitu loh. Kalau cara lain mungkin selama pandemi ini adalah mungkin gembalanya harus rekaman ya, pakai onesies kali ya mungkin ya, begitu ya. Dan ngajar sekolah minggu kali. Mungkin sebuah ide nih buat para penata layan anak. Dia sudah aku minta ngajar sekolah minggu, Pak. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi, kita akan tutup, kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin saya minta untuk beberapa orang boleh berdoa, dan kita nanti minta untuk Novian untuk bisa menutup kita di dalam doa semuanya ya. Jadi mungkin beberapa orang dari kita, 1-2 orang berdoa, dan kemudian Novian nanti menutup dalam doa. Silakan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya pelayanan anak-anak ini Tuhan adalah pelayanan sebetulnya yang terbesar di dalam kerajaan Allah, karena mereka adalah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Tuhan tolong ajari kami Tuhan untuk kami boleh terus sensitif, mengasihi, mengerti juga ya Tuhan pelayanan ini, dan terutama Tuhan untuk bisa mendukung pelayanan ini ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang sudah mempercayakan kepada kami anak-anak, dan ajari kami Tuhan untuk kami juga boleh setia di dalam pelayanan ini, dan Engkau boleh dimuliakan ya Bapa dari semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan buat sharing daripada beberapa narasumber kami, dan kami ingin menyerahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh sharing tentang pelayanan anak di tengah-tengah masa pandemi ini secara khusus. Di dalam segala tantangan yang ada, Tuhan tetap memberikan hikmat, kreativitas kepada para guru, para pembina untuk bisa tetap melayani anak-anak Tuhan dengan baik.
Tuhan, kiranya Engkau yang terus memimpin, memperlengkapi para pelayan-Mu, memberikan kepada mereka hati yang terus mau mengasihi anak-anak di tengah-tengah masa-masa yang penuh dengan tantangan untuk diri mereka sendiri juga. Tuhan kiranya memimpin gereja-gereja Tuhan di dalam masa pandemi ini, sehingga tetap juga memberikan perhatian yang baik kepada pelayanan anak, sehingga anak-anak dari sejak kecil mereka terus juga boleh mengenal Tuhan, mencintai Tuhan di dalam segala situasi dan tantangan yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk waktu ini. Kami berdoa menyerahkan aktivitas kami berikutnya kembali ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang udah ikut serta dan ikut memberikan pandangannya, sharing pengalamannya. Thank you semuanya.